Ya, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia akhirnya lolos dari ancaman pirate. Hal ini pasca Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan proposal perdamaian dalam proses penundaan pembayaran kewajiban utang atau PKPU PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia akhirnya lolos dari ancaman pilot pasca Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan proposal perdamaian dalam proses penundaan pembayaran kewajiban utang atau PKPU PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Saat sidang dari total 365 kreditur Garuda Indonesia yang hadir, sebanyak 347 kreditur atau sekitar 95,07% menyetujui proposal PKPU yang ditawarkan manajemen perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GIAA tersebut. Adapun skema pembayaran utang sebesar 142 triliun rupiah kepada kreditur terbagi atas 3 klasifikasi di dalam proposal PKPU yang telah disepakati. Pertama, bagi kreditur dengan nominal di bawah 255 juta rupiah, perseroan akan membayarkan langsung yang bersumber dari arus kas perusahaan. Kedua, dengan kreditur di atas 255 juta rupiah, yakni pemegang sukuk dan lessor, akan memperoleh kupon debt baru sebesar 825 juta dolar Amerika dan saham senilai 330 juta dolar Amerika. Kemudian ketiga, untuk kreditur perbankan dan perusahaan badan usaha milik negara, baik utang maupun pinjaman, akan diperpanjang tenornya selama 22 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Sementara itu, Garuda Indonesia saat ini mengoperasikan sebanyak 35 unit pesawat yang melayani rute domestik dan internasional. Jumlah pesawat ini jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai ratusan pesawat. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Garuda Indonesia siap terbang tinggi pasca lolos PKPU. Kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, Salam sehat selalu ya. baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan. Ini menarik setelah kemarin proses PKPU sudah disahkan begitu oleh pengadilan. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan dari manajemen sendiri, Pak Irfan? Ya, tentu saja tadi kan disampaikan mengenai proposal kita dan saya mencoba meluruskan saja supaya Ya, tidak salah pengertian. Proposal kita itu pada dasarnya membuat hutang kita menjadi menurun jauh setelah PKPU ini. Karena apa? Karena kalau saya memudahkan pada dasarnya ini recovery rate-nya di angka 19 atau 20% atau 20%. Jadi menurun cukup drastis dengan tadi sudah disampaikan ke beberapa kreditur itu kita akan lakukan pemotongan dan berbentuk jadi surat berharga dan saham, dan sementara buat BUMN dan bank itu diperpanjang 22 tahun. Apakah ini sesuai dengan harapan? Tentu saja melebihi harapan sebenarnya, oke. karena tadinya kami tidak menyangka bahwa tingkat kepercayaan para kreditur bisa begitu tinggi sehingga angka 97% itu menyepakati proposal kita. Baik, mungkin bisa disampaikan juga ini untuk pemirsa, seperti apa sih proses negosiasi dengan para kreditur ini Pak Irfan? Cukup alotkah selama ini? Wah, kalau diceritakan ini proses PKPU kan sendiri 6 bulan ya, Iya, tetapi ini kita negosiasi dengan para kreditur itu sudah dilakukan sejak 2020 ketika pandemi ini menimpa dan industri penerbangan ini terpukul habis-habisan. Jadi kita negosiasi hampir dengan seluruh kreditur, baik itu luar maupun dalam negeri. Jadi dan ini alot sekali dan khususnya 6 bulan terakhir dan khususnya 2-3 minggu terakhir, karena kami pada waktu 2-3 minggu terakhir itu sampaikan ke para kreditur bahasa yang paling straightforward sih adalah take it or leave it gitu kan ya. Karena kita tidak punya pilihan lagi untuk melakukan negosiasi tambahan terhadap proposal kita karena sudah sampai di ujung pengambilan keputusan. Saya juga ingin menyampaikan 1-2 malam sebelumnya masih ada kreditur yang mencoba dalam tanda kutip meminta tambahan
dan juga mencoba dalam tanda kutip mengancam gitu loh. Tapi kita konsisten dan menganggap ini sebagai sebuah proses yang normal. Saat-saat terakhir tentu saja ada saja upaya-upaya tertentu dari beberapa kreditur. Alhamdulillah upaya kita meyakinkan mereka berhasil dan mereka mayoritas pendukung kita, walaupun memang ada 1-2 yang tidak mendukung. Oke, pasca PKPU, ini baru step awal sebenarnya kita meningkatkan kembali kinerja maskapai kebanggaan nasional ini, Pak Irfan. Next-nya apa nih yang akan dilakukan oleh manajemen strategi yang sudah disiapkan? Ya, jadi pada waktu kita melakukan negosiasi dan diskusi dengan para kreditur, kita menyampaikan bisnis plan kita. Oke. Bisnis plan yang kita bangun bersama dengan konsultan McKinsey untuk memverifikasi keabsahan dan realitanya, dan kita berhasil meyakinkan para kreditur bahwa bisnis plan kita masuk akal, exercisable, ini bahasa yang saya selalu senang, exercisable tapi still challenging. Oke. Kenapa saya katakan begitu? Karena penting buat kami untuk tidak jumawa dan hidup dengan nikmat setelah PKPU dan berjalan sesuai seperti biasanya. Kita ingin berharap bahwa teman-teman di dalam Garuda itu memaksimalkan usahanya untuk memastikan bukan saja bisnis plan itu tercapai, tetapi juga melebihi. Saya internally menyampaikan kepada seluruh karyawan Garuda bahwa keberhasilan kita dalam PKPU ini bukanlah berdasarkan kehebatan orang-orang di Garuda. Bukanlah karena Irfan hebat, timnya Irfan hebat, tetapi karena mayoritas para kreditur kita bersedia berkorban dan percaya sama bisnis plan kita. Oleh sebab itu penting buat kita mendeliver janji kita di masa mendatang. Dan itu tentu saja sudah kita siapkan dan langsung kita eksekusi ketika minggu lalu hari Jumat sudah diputuskan di PKPU ini kita bisa beroperasi kembali. Berikut ini kami sampaikan infografik ya terkait dengan kinerja Garuda Indonesia yang sebenarnya masih patut diperhitungkan dan membanggakan. Kita lihat dari sisi tingkat ketepatan waktu maskapai penerbangan di sepanjang tahun 2021. Kita lihat Garuda Indonesia menempati posisi pertama sekitar 95,8%. Kemudian menyusul ada Batik Air, Citylink, Wings, Lion, Indonesia Air Asia dan juga Sriwijaya Air. Dan berikutnya kita lihat dari sisi brand layanan wisata terbaik, ini juga versi dari YouGov begitu. Garuda Indonesia juga menempati posisi teratas begitu dengan poin sekitar 63,7 poin. Kemudian ada Citylink, Aston Hotel, JW Marriott, kemudian Ibis Hotel dan beberapa brand layanan wisata lainnya yang ini data per Februari 2022. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Ya Pak Irfan, kalau kita bicara mengenai kinerja produk layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sebenarnya ini tidak diragukan lagi begitu dengan tadi beberapa capaian yang cukup positif. Anda melihat ini menjadi suatu pegangan yang cukup kuat untuk Garuda Indonesia melangkah ke depan, terutama pasca PKPU, Pak Irfan. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa kami sebagai sebuah perusahaan dengan nama Garuda Indonesia ini memang memiliki brand valuation yang sangat baik di mata publik ya. Saya juga kadang-kadang cukup kagum juga dengan emotional attachment banyak warga Indonesia terhadap Garuda Indonesia gitu kan. Dan saya sampai pada satu sebuah kesimpulan bahwa Garuda Indonesia ini somehow somewhere ini national identity gitu kan, untuk sebuah bangsa yang sangat mengedepankan nasionalisme. Jadi itu menjadi pijakan kuat kita untuk bergerak ke depan, tapi ini juga jadi beban. Oleh sebab itu proses kita di PKPU kemarin itu proses yang menakjubkan karena seolah-olah ini kita mempertahankan identitas bangsa gitu kan di dalam proses PKPU. Alhamdulillah para kreditur juga memahami itu. Jadi kita bersama-sama bersepakat, mereka berkorban, kita harus kerja keras ke depan untuk memastikan janji kita bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Betul, itu dia harapan, amanah begitu yang sudah diberikan semoga bisa dipegang teguh tadi. Lantas kita bicara mengenai skema pembayaran, ada 3 begitu yang sudah Anda sampaikan. Pertama tadi yang di bawah 255 juta ini akan menggunakan kas perusahaan. Sejauh mana nih kesiapan perusahaan dalam melunasi untuk skema yang pertama tadi nih, Pak Irfan?
Ya, kita optimis untuk siap bisa mengeksekusi ini buat teman-teman yang memiliki utang 255 juta. Saya dan teman-teman pada waktu memutuskan itu sebenarnya kita nggak melihat sama sekali lah kemampuan kita membayar pada Oke, waktu itu proposal itu dibuka. Tetapi kita cuma melihat bahwa ini teman-teman yang kita punya utang nilai segitu rasanya zolim banget kalau kemudian kita jadikan ini surat utang, kemudian saham gitu ya kan. oke, Yang kedua adalah buat mereka mungkin ini sangat krusial buat keberlangsungan operasi perusahaan. Oleh sebab itu kita sepakat untuk kemudian membayar itu 100%, tidak melakukan pemotongan apapun, dan bisa sesegera mungkin nanti setelah homologasi kita eksekusi. baik. Insya Allah kita bisa lakukan sebelum 3 bulan setelah nanti homologasi diputuskan. Oh, itu dia masih on progress begitu, tapi sudah ada kepastian yang diberikan kepada kreditur yang di bawah 255 juta. Nah, lantas di Ya, skema kedua. kalau perlu kebutuhan operasional perusahaan kita tahan dulu lah. Ini udah terlalu lama soalnya mereka Oke, tidak dapat haknya. baik. Lantas bagaimana dengan skema kedua? Kreditur yang di atas 255 juta rupiah tadi seperti pemegang suku, kemudian lessor juga. Ini kabarnya juga akan mendapatkan debt dan juga bentuk saham, Pak Irfan. Ya, jadi nanti akan kita keluarkan bonds atau surat utang dengan jangka waktu 9 tahun, nilai Oke, totalnya 825 dan masing-masing kreditur akan memperoleh itu secara pro rata. Dan saham total nilai 330 juta juga secara pro rata untuk seluruh kreditur yang di atas 255 sukuk dan juga lesor gitu kan. Rencananya kita akan eksekusi ini pada waktu RUPS, karena kalau udah untuk saham kita tentu akan betul. terbitkan surat utang, kita sedang bicara dengan konsultan, advisor. Sementara untuk saham tentu saja harus terlibat di dalam proses RUPS yang insya Allah bisa kita lakukan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Betul. Karena ini akan mempengaruhi komposisi pemegang saham yang Ya. saat ini dipegang oleh pemerintah, trans, dan publik ya. Yang kedua, mudah-mudahan juga pada saat yang bersamaan kita bisa mengeksekusi penanaman modal pemerintah sebesar 7,5 triliun yang juga akan akan dinilai sebagai juga saham baru, sehingga pada proses itu nanti kita akan Oke. terbitkan hal-hal yang terkait dengan proses perubahan daripada porsi pemegang saham. Oke, terkait dengan tadi dana PMN sekitar 7,5 triliun. Ini sebenarnya sudah tersalurkan atau belum, Pak Irfan ya? Eh, Kalau klasifikasinya sih masih insya Allah ya, Oh, masih insya Allah, oke. tapi kita sudah memenuhi syarat utama untuk bisa itu dicairkan, yaitu apa? Pemerintah akan mencairkan 7,5 triliun bila terjadi homologasi, artinya bila terjadi perdamaian dengan para kreditur. Dan situ sudah terjadi kemarin tanggal 17 Juni ya, Ya, yang nanti akan ditetapkan tanggal 27 Juni. Jadi itu syaratnya sudah terpenuhi, tinggal kita melewati tahapan-tahapan untuk memastikan governance-nya tepat, karena ini kan dana pemerintah, dana publik, dana APBN, betul. dan nanti prosesnya seperti tadi saya sampaikan lewat right issues dan di dalam RUPS bersamaan dengan saham yang diberikan kepada kreditur senilai 330 juta dolar. Baik, tadi karena mengikuti prosedur perusahaan tercatat begitu ya untuk penerbitan Betul. debt kemudian sahamnya. Lantas skema ketiga juga ini baik perbankan, perusahaan BUMN, tenornya diperpanjang sampai dengan 22 tahun, kemudian bunga yang ditawarkan 0,1%. Ini seperti apa business plan? Karena kan cukup panjang ini tenor yang disampaikan Pak Irfan, dan juga sejauh mana nanti proses ataupun mekanismenya. Ya, jadi business plan dan juga proyeksi sampai 22 tahun memang itu disyaratkan oleh mereka pada waktu kita negosiasi, kita sudah sampaikan. Oke. Mereka internally berproses dan sudah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak, baik itu komisaris maupun pemegang saham. Jadi untuk skema yang ini, begitu nanti homologasi diketok, tentu saja dalam waktu tidak terlalu lama lagi kita akan
menerbitkan bersama-sama dengan mereka perjanjian baru terhadap utang-utang tersebut, cara pembayaran, sinking fund-nya bagaimana, creation-nya, dan apa saja yang perlu didetailkan. Jadi ini untuk bank jadi pinjaman, seolah-olah pinjaman yang dimodifikasi, sementara untuk non-bank tentu saja menjadi perjanjian di antara kedua belah pihak. Ini Oke. harapan kita bisa kita tanda tangani dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Baik, itu dia. Sambil menunggu tanggal 27 Juni begitu ya Pak Irfan ya. Anda optimis ya Ya, bahwa ini bisa tuntas begitu? eh, saya optimis walaupun memang ada 1-2 kreditur menyatakan keberatan, tetapi keberatan yang bersangkutan itu sebenarnya terhadap DPT Oke. dan sudah ditolak oleh pengurus dan hakim pada waktu sebelum voting. Tapi karena yang bersangkutan menyampaikan surat kepada hakim pengawas, tentu harus diproses. Yang kedua, kami memang menyaksikan di sidang tanggal 20 kemarin, hakimnya belum lengkap, jadi sangat wajar untuk ditunggu kelengkapan para hakim. Tapi kalau kita lihat tadi dengan salah satu poin ada penambahan sekitar 70 unit pesawat ini. Ini tentu akan menambah lagi nanti menjadi booster bagi kinerja Garuda Indonesia. Skemanya seperti apa nih kalau kita bicara ada penambahan pesawat lagi, Pak Irfan? Ya, ya, jadi hari ini kita kembangkan di kisaran 35-36 pesawat per hari ya. Oke. Ini bukan tambahan jumlah pesawat, tetapi kita akan mengservisabelkan pesawat-pesawat setelah PKPU ini, setelah kita memperoleh kesepakatan dengan semua lessor, hingga menjadi 70 pesawat. Sebuah jumlah yang menurut kita cukup untuk kepentingan Garuda di dalam memastikan recovery dan settlement setelah kita PKPU ini. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Garuda bisa menerbangkan sekitar 70 pesawat per hari. Ini untuk memastikan kebutuhan publik untuk terbang bisa kita layani, karena hari ini kita banyak sekali mendapat komplain karena jumlah pesawat yang kita terbangkan masih kurang daripada kebutuhan, sehingga frekuensinya juga berkurang. Yes, begitu mengingat kita tahu pandemi kita sudah semakin terkontrol, terkendali begitu sehingga sebenarnya demand-nya untuk masyarakat bepergian juga semakin tinggi. Ya. Apakah segera akan dieksekusi untuk tadi mengisi opportunity loss lah bisa dikatakan begitu ya Pak Irfan? Betul, betul. Tentu kita langsung gitu hari Jumat kemarin kita mulai melakukan persiapan untuk maksimalkan dan mengefektifkan pesawat. Persoalannya pesawat ini kan nggak bisa overnight langsung disiapkan ya Pak. Ya. Jadi kita mesti menunggu slot di Garuda Maintenance Facility kita, terus kemudian spare parts-nya mesti di-order, orangnya mesti disiapkan. Tetapi yang jelas kami committed, karena buat kami ini bukan cuma semata-mata kewajiban menyediakan 70 pesawat, tapi ini juga kita nggak mau opportunity loss kita kehilangannya terlalu lama. Baik. Dan sebelumnya juga sudah disampaikan juga banyak di media, Menteri BUMN Erick Thohir juga meminta Garuda Indonesia ini fokus ya untuk rute-rute domestik yang potensial. Nah, kita bicara mengenai rute domestik yang dilayani saat ini, kemudian yang menjadi prioritas yang mana saja Pak Irfan? Jadi begini, ini ada dua hal yang sebagai manajemen kita harus selalu membalance ya. Yang pertama adalah memastikan menerbangkan pesawat ke rute-rute yang menghasilkan profitability paling tinggi. Jadi kalau mau diterbangkan yang baik. Tetapi kita juga kan punya kewajiban accessibility, dan kami memutuskan untuk minimal kita juga terus melayani kota-kota, ibu kota provinsi. Walaupun mungkin dalam kondisi saat ini belum bisa kita layani setiap hari. Nah, kalau ditanya pernyataan Pak Erick, kami sangat setuju, karena dalam sejarah Garuda ini sebenarnya kalau Garuda terbang di domestik aja aman-aman aja gitu kan, karena kita cukup menghasilkan keuntungan ketika kita terbangkan domestik. Namun demikian kita juga ingin memfokuskan ke beberapa rute seperti tadi Anda tanya. Jadi tentu saja rute-rute tradisional seperti Surabaya, Medan, Padang, dan yang menakjubkan sama beberapa bulan terakhir ini Bali. Tetapi kita juga melihat ada pergerakan baru, ada demand, ada traction lah istilahnya ke beberapa destinasi wisata seperti Lombok dan Labuan Bajo, ya kan?
Dan yang kedua, kami juga menyaksikan ada peningkatan traffic yang cukup menarik dari kota-kota yang tadinya kita perkirakan biasa-biasa aja, yaitu Pontianak. Oke. Contohnya penerbangan. Jadi ini memang dan juga dari Indonesia Timur seperti dari Jayapura. Jadi ini ada peningkatan yang cukup signifikan growth-nya dibanding kota-kota lainnya. Kita tentu saja akan fokus ke situ dan tentu saja beberapa rute-rute lainnya. Kita terus-menerus mengevaluasi rute-rute Jawa seperti Semarang, Solo, dan Jogja. Karena apa? Karena kita berkompetisi sekarang dengan jalan tol. Ya, itu dia. Kita tahu infrastruktur juga semakin cepat begitu untuk yang darat, kemudian persaingan juga di maskapai penerbangan juga semakin ketat. Bagaimana Anda melihat untuk industri penerbangan saat ini sebenarnya Pak Irfan, tingkat dari persaingan bisnisnya? Loh, jadi menarik kan, justru jadi menarik. Saya dan teman-teman manajemen ini orang-orang yang senang berkompetisi secara fair. Ya. Secara fair. Sehingga tinggal kita sekarang memutuskan kita mau bermain di market yang mana, dengan cara seperti apa, dan harga yang kita tawarkan seperti apa. Saya ingin sampaikan bahwa Garuda akan tetap bermain di full service carrier, kita akan tetap bermain dengan harga yang mungkin mendekati tarif batas atas. Tentu saja sesekali kita sediakan promo khusus dengan harga jauh lebih murah. Kita berapa kali mengadakan promo dengan diskon 80% untuk penerbangan Garuda. Tetapi kita ingin lebih memfokuskan diri, memberikan experience yang berbeda kepada penumpang kita, sehingga mereka bisa merasakan bedanya terbang dengan Garuda dibandingkan terbang dengan yang lainnya. Selain tentu saja seperti tadi, on time, aman, nyaman, santun, dan segala macam. Karena itu juara sih Pak Irfan, kalau untuk itu saya sempat merasakan juga sih dengan keramahan, kenyamanan yang diberikan begitu pelayanan dari maskapai Garuda Indonesia. Tapi Anda melihat bagaimana sih sebenarnya nanti prospek ke depannya begitu, optimisme Anda dengan langkah-langkah ataupun strategi yang sudah Anda siapkan tadi Pak Irfan? Well, recovery penerbangan akan kembali diprediksi tahun depan untuk domestik ya. Kami malah memprediksi mungkin akan lebih cepat gitu ya kan. Tetapi yang jelas adalah bahwa game of market share itu bukan game yang akan kita masuki. Yang akan kita masuki adalah game of profitability. Jadi saya ingin memastikan bahwa Garuda setiap kali terbang itu menghasilkan keuntungan. Ya kan? Itu penting. Kenapa? Karena kita sebagai national flag carrier itu jangan cuma bangga karena ada di mana-mana. Jangan hanya bangga karena bisa terbang kemana-mana, tapi kita mesti bikin publik bangga karena kita perusahaan yang secara konsisten menghasilkan keuntungan, secara konsisten memberikan additional value kepada para penumpangnya dan juga ke komunitasnya. Bukan market share yang kita kejar. Kalau itu silakan yang lain aja. Dan kita kan punya Citylink yang bermain di LCC. Mereka kita harapkan nanti akan tumbuh lebih kencang dibandingkan Garuda. Baik, berarti dia tinggal kita tunggu nanti actionnya lebih lanjut karena ini yang dinantikan masyarakat saat ini. Apalagi nanti ada dana misalnya PMN 7,5 triliun tadi yang sudah segera dicairkan. Begitu semoga begitu ya Pak Irfan sehingga bisa catch up begitu dengan peningkatan demand tadi yang ada di masyarakat hingga saat ini. Sukses terus Pak untuk Garuda Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa naik Garuda ya. Terima kasih. Terima kasih.